sore. Hai Kris, selamat sore. Gimana kabarnya? Halo Monik, baik dong. Kamu sendiri gimana nih Mon? Baik, baik Dari banget tadi senyum-senyum pastinya. aja nih Mon. Ada apa sih Mon kok senyum-senyum aja? Iya, aku lagi seneng karena kita lagi ngadain suatu acara nih. Acara apa sih kalau boleh tahu nih? Acara gelar karya dong. Gelar karya itu apa sih Mon? Tahu nggak? Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton dan belum tahu gelar karya itu apa, jadi gelar karya merupakan suatu acara di mana tiap kelas menampilkan seluruh karya dari siswa-siswanya. Nah, buat kelas kita dari kelas 12A, kita juga bakal nampilin karya-karya dari teman-teman kelas 12A yang pastinya bagus-bagus dan menarik-menarik banget. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, Oke. kalau misalnya temanya sendiri tuh apa Mon? Oke, tema gelar karya dari kelas 12 ini adalah Panorama Indonesia. Kenapa ya, Waduh, Kris, namanya Panorama Indonesia? judulnya bagus banget ya Mon. Kalau Iya dong. menurutku ya, namanya Panorama Indonesia. Berarti karya-karyanya berhubungan dengan Indonesia nggak sih? Iya dong, pastinya. Dan keren banget gak sih kalau berhubungan sama Indonesia. Pasti Karena bagus-bagus Indonesia sih. keren banget, iya benar. Nah, judul gelar karya dari kelas 12A ini apa sih? Kok kayaknya menarik banget nih dari backgroundnya, kayaknya kita udah Di bisa. atas kita nih. Yoi, jadi judul gelar karya kelas 12A adalah Elysian. Waduh, bagus Elysian banget ya. sendiri. Apa tuh artinya Mon? Jadi Elysian sendiri itu artinya adalah cantik, kreatif, sangat terinspirasi, damai, dan sempurna. Menarik banget ya arti dari Elysian ini. Kamu tahu nggak kata Elysian ini berasal dari bahasa apa, Chris? Bahasa mana tuh? Bahasa Belanda ya? Oh, salah. Bukan dari bahasa Belanda. Elysian Jadi dari ini mana tuh? berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Keren kan? Yunani. Kayak Oke, Keren aku dong. tahu banget teman-teman yang lagi nonton udah penasaran sama karya-karya dari teman-teman kelas 12A. Tapi mohon bersabar sebentar karena untuk memulai gelar karya pada hari ini, pada sore hari ini, kita dengerin dulu sambutan dari Ketua Gelar Karya kelas 12. Siapa dia? Sandra dong. Silakan Sandra. Silakan Sandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Monik dan Kris atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Selamat sore teman-teman semua yang sedang menyaksikan gelar karya Elysian persembahan dari kelas 12A SMA Kolese Loyola. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membawa kita semua di sini. Lalu yang saya hormati Bapak Adi Priyo Widodo selaku guru seni kelas 12A di SMA Kolese Loyola. Lalu yang saya hormati anggota kelas 12A yang sudah bersedia untuk membantu terlaksananya acara, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan gelar karya Elysian ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Alexandra Dilva Maheswari sebagai Ketua Koordinasi Gelar Karya Elysian ini. Jadi, seiring berjalannya waktu, perkembangan seni dan budaya itu tentu membutuhkan ruang apresiasi publik gitu. Jadi dengan mengangkat tema Panorama Indonesia, SMA Kolese Loyola kini turut ambil bagian menjadi sarana untuk mengembangkan kehidupan seni bagi para KKL. Karya-karya yang terlampir dalam acara nanti itu juga merupakan hasil tangan murni buatan anggota kelas 12A yang tentu saja di dalam dampingan guru-guru seni SMA Kolese Loyola. Jadi setiap karya nanti akan memiliki makna dan cerita masing-masing yang berarti bagi para pembuatnya. Ini juga menjadi salah satu alasan bagi kami untuk mau dan semakin bersemangat gitu untuk menggelar-gelar karya Elysian ini. Kami juga ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa karya yang kami buat selama ini tuh bukan hanya semata-mata karena tugas sekolah saja, tetapi juga memiliki arti di baliknya. Jadi dari gelar karya nanti, kami harapkan teman-teman sekalian dapat menikmati kedua karya yang telah kami persiapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Admiran de Gloria.
Terima kasih Sandra buat sambutannya, keren banget kata-katanya. Nah, Santo mana nih? Hai Chris. Halo. Nah, gimana kalau kita langsung aja nunjukin ke teman-teman yang udah nunggu di rumah, nungguin karya-karya dari teman-teman kelas 12A. Nah, langsung kita tunjukin sekarang ya. Oke. Yang pertama, ada karya dari Alexandra Belva Maheswari. Judul dari karya ini adalah Statue of Simeon. Tahun pembuatannya 2021 dan didapatkan inspirasi dari wisata Gua Kreo, Semarang. Makna dari karya ini adalah di Semarang ada salah satu daerah wisata yang cukup terkenal dengan nama Gua Kreo. Lukisan ini dibuat dengan harapan dapat melestarikan wisata lokal di daerah Semarang. Nah, karya yang kedua adalah milik Alphonsus Maheswara. Karya ini berjudul Lonely Rhinoceros, dibuat pada tahun 2021. Inspirasinya adalah hewan badak yang hampir punah di Indonesia. Makna dari karya seni ini adalah hidup, berjalan, dan mati. Lalu selanjutnya ada karya dari Aloysius Gonzaga Evan Surya Lelana. Judul karya I Don't Know. Tahun pembuatan 2021 dan makna dari karya ini adalah lakukan apa yang kamu sukai. Karya berikutnya milik Angela Vernita atau yang biasa dipanggil Lala. Judul karya ini adalah Pelita Budaya Bangsa, dibuat pada tahun 2021. Makna dari karya seni ini adalah kata pelita memiliki maksud sebagai suatu yang membuat budaya bangsa terus bersinar. Dapat dilihat bahwa gambar Monas bisa selalu memancar di tengah kegelapan jika semua masyarakat tanpa terkecuali saling merangkul dan berusaha untuk melindungi budaya tersebut. Lukisan ini menyiratkan pesan kepada generasi muda agar selalu melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga warisan ini? Selanjutnya ada karya dari Anya Paulina. Judul karya adalah Beauty from the Forest. Tahun pembuatan 2020, inspirasinya dari merak hijau. Makna dari karya ini adalah merupakan bentuk apresiasi dan rasa syukur atas keindahan alam yang dimiliki bumi Indonesia. Merak menjadi salah satu hewan eksotis di Indonesia. Dalam karya ini ada pesan tersirat pada setiap orang yang melihat bahwa alam Indonesia termasuk fauna di dalamnya adalah wujud nyata negeri yang kaya dan patut kita jaga. Selanjutnya adalah karya milik Armando Joshua Ian Rosena. Karya ini berjudul Rise Up dan dibuat pada tahun 2021. Inspirasinya dari Gunung Sumbing Sindoro yang ada di Jawa Tengah. Dan karya seni ini memiliki makna menunjukkan sebuah pemandangan gunung kembar yang ada di Indonesia. Gambaran pemandangan ini hanya sedikit dari banyaknya gunung api di Indonesia. Lalu ada karya dari Fabian Surjanto. Karya ini berjudul The Beautiful House, tahun pembuatan 2021 dan mendapatkan inspirasi dari rumah joglo. Makna dari lukisan ini memperlihatkan salah satu kebudayaan di Indonesia yang berupa rumah adat joglo, ditambah dengan kondisi alam sekitar yang asri dan sejuk, membuat rumah joglo kelihatannya enak untuk dihuni. Lukisan ini juga dibuat agar rumah joglo masih bisa terus dilestarikan.
Berikutnya adalah karya milik Fernanda Dwi Made Kristabel Aryawan, berjudul Wisata dalam Bayangan dan dibuat pada tahun 2021. Inspirasinya dari Pantai Lovina yang ada di Bali, dan karya ini memiliki makna menggambarkan kenangan manis masa kecil Nanda ketika berwisata ke Pantai Lovina untuk melihat lumba-lumba bersama keluarganya. Sama seperti lumba-lumba dan perahu dalam lukisan, wisata tersebut kini hanya ada sebagai bayangan. Selanjutnya ada karya dari Gregorius Andida Setyobudi. Judul karya The Phoenix, tahun pembuatan 2020, dan mendapatkan inspirasi dari burung mitologi pada zaman dahulu. Makna dari lukisan ini adalah lukisan ini menggambarkan kehidupan saat jika engkau gagal nanti. Hal ini diartikan di mana berupa alam yang bebas dan burung phoenix sendiri yang diartikan sebagai kebangkitan. Dapat ditafsirkan dalam lukisan tersebut menyeratkan kita akan kebebasan dalam perjuangan dan ketidakadilan yang ada. Yang selanjutnya adalah karya milik Ignatius David Chua. Karya ini berjudul Sanur Sunrise dan dibuat pada tahun 2021. Inspirasinya dari pantai Sanur yang ada di Pulau Dewata. Makna dari karya ini adalah memperlihatkan keindahan dari sunrise di pantai Sanur, Bali dengan ombak yang relatif tenang dan pemandangan yang indah. Di pantai Sanur, ketika sunrise membuat Pantai Sanur menjadi destinasi yang cocok sekali untuk berlibur. Selain itu, Pantai Sanur juga sangat cocok untuk snorkeling dan diving bagi pemula. Selanjutnya ada karya dari Jovita Deden. Judul karya Indahnya Negeriku, tahun pembuatan 2021. Makna dari lukisan ini adalah, lukisan ini saya buat untuk menggambarkan bahwa Indonesia memiliki beragam keindahan dan kekayaan tersendiri. Lukisan ini ditunjukkan bagi semua masyarakat Indonesia, terutama agar kita semakin sadar, menjaga dan mencintai negeri kita. Karena jika bukan kita, maka semua kekayaan yang kita punya akan pudar dan bahkan bisa hilang. Nah, gimana tadi? Itu masih setengah dari karya teman-teman. Tapi udah keren-keren banget ya. Udah Gila sih, bagus-bagus, pada bagus-bagus, kreatif. Nah, teman-teman jangan sedih, kita potong nih di tengah-tengah karena kita mau melihat sesuatu yang gak kalah keren dari karya-karya seni tadi. Oke? Kita mau lihat apa, Chris? Kita mau lihat pertunjukan dari teman kita nih yang main musiknya jago banget. Penampilan dari Evan. Did you know that an eagle can foresee when a storm is approaching long before it peaks? The eagle doesn't escape or hide from the storm. Instead it views the storm to live it higher. It rides on the stormy winds which others dread. When the storm of life or challenge hit us, we can rise above them and soars like the eagle that rises from the storm winds. So don't be afraid of the storms.
Wah, bener kata kamu. Evan keren banget main gitarnya. Kita kasih tepuk tangan dulu di sini. Oke. Teman-teman pasti juga udah nggak sabar buat lanjut lihat karya-karya seni dari kelas 12K. Gimana kalau kita lanjutin aja, Chris? Oke, kita lanjutin karya-karya selanjutnya. Karya berikutnya adalah milik Katarina Ayudhya Kanda. Karya ini berjudul The Puppet, Barong dan Batik. Dibuat pada tahun 2021 dengan inspirasi Barong Bali dan juga Batik Kawung yang ada di Yogyakarta. Karya ini memiliki makna menggambarkan barong yang dikenal sebagai makhluk garang, namun memiliki sifat asli yang murah hati. Motif batik, kawung, dan sarung khas Bali juga memberikan kesan sederhana, di mana menggambarkan kehidupan manusia yang sederhana, tidak tergila-gila akan hal duniawi. Lukisan ini bermaksud untuk memperkenalkan budaya Indonesia berupa barong dan batik kawung, serta sarung khas Bali dengan harapan budaya ini tidak punah di tengah perkembangan zaman saat ini. Lalu ada karya dari Kristanto Pramudito Respati. Judul karya ini Sore. Tahun pembuatan 2021 dan mendapatkan inspirasi dari pemandangan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Maknanya sendiri adalah makna dari gambar ini sebenarnya sederhana. Langit yang bagus, pemandangan yang indah. Semua itu ada di Indonesia, jadi kita harus bersyukur. Karya yang gak kalah bagusnya ini adalah milik Mikael Yudhistira Frans Danuputra. Karya ini berjudul Full Vision But Not Skill. Dibuat pada tahun 2021 dengan inspirasi Pantai Oseli yang ada di Rote, Nusa Tenggara Timur. Makna dari lukisan ini adalah memiliki visi yang jelas tetapi tidak didukung dengan skill yang bagus. Keindahan Pulau Rote sangatlah indah. Namun, apabila tidak memiliki fiksi yang jelas, maka keindahan Pulau Rote akan hilang, hanya meninggalkan cerita belaka. Selanjutnya ada karya dari Monica Putri Maharani. Judul karyanya adalah Warna Kehidupan Sang Gajah dan dibuat pada tahun 2020. Inspirasinya sendiri didapat dari gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Makna dari lukisan ini adalah mengajak berpikir tentang berbagai perspektif kehidupan. Dalam lukisan yang berjudul Warna Kehidupan Sang Gajah ini, mencoba menampilkan berbagai macam perspektif kehidupan, berbagai macam warna yang ada di gambar tersebut mengandung arti tersendiri. Kita tahu bahwa warna memberikan pengaruh psikologis secara emosi bagi manusia. Karya yang gak kalah unik ini adalah milik Nathanael Joan Mediarsa Pratama, berjudul Sun is Down, dibuat pada tahun 2021 dan memiliki makna menggambarkan keindahan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya ada karya dari Nicholas Vincent Yulianto. Judul karya adalah Pegunungan dan tahun dibuatnya pada tahun 2021. Didapatkan inspirasi dari pemandangan alam wisata pegunungan. Maknanya sendiri mengandung memandang keindahan alam. Oke, karya seni berikutnya adalah karya dari Oi Nicholas Leonard Hernanto. Karya ini berjudul Lonely Komodo. Dibuat pada tahun 2021 dan terinspirasi dari berita di televisi mengenai komodo. Makna dari karya seni ini adalah menampilkan sebuah komodo dengan pulau di belakangnya. Jumlah komodo yang sedikit ini menggambarkan jumlah komodo di Indonesia yang semakin sedikit pula karena disebabkan perubahan iklim. Selanjutnya ada karya dari Olivia Marta Harim. Karya ini berjudul Rusa yang Gembira dan dibuat pada tahun 2020. Didapatkan dari inspirasi keadaan alam Indonesia saat ini.
Makna dari lukisan ini sendiri adalah menggambarkan adanya keseimbangan antara alam dan juga segala isinya. Melalui karya ini, pelukis berusaha menggambarkan ironi yang terjadi saat itu. Saat ini banyak terjadi kebakaran hutan, penebangan liar, dan alih fungsi lahan yang berdampak pada semakin punahnya eksistensi dari para hewan dan juga tumbuhan yang ada. Selanjutnya adalah karya dari Patrick Chang. Karya ini berjudul Terbang di Sekitar Baju. Dibuat pada tahun 2021 dan terinspirasi karena iklan di televisi. Makna atau arti dari karya seni yang dibuat Patrick ini adalah menceritakan seekor burung yang sedang terbang tinggi di langit dan memperlihatkan keindahan pulau wisata Labuan Bajo dari sudut pandang seekor burung tersebut. Lalu selanjutnya ada karya dari Rafaela Tiara Devitasari. Judul karya adalah Dunia Hijau Nusantara dan dibuat pada tahun 2021. Inspirasinya didapat dari keindahan alam Nusantara. Makna dari arti karya tersebut adalah lukisan ini bermaknakan seberapa kaya hutan di Indonesia dan juga menyadarkan penikmat seni dan masyarakat luar untuk menjaga kelestarian alam supaya flora dan fauna khas Indonesia bisa dapat dilihat secara terus-menerus. Dan sampai juga kita di karya yang terakhir, yakni karya dari Satya Suryadama Putrawijaya. Karya ini berjudul A Trip to China dan dibuat pada tahun 2020. Terinspirasi dari video di YouTube, karya ini memiliki makna menggambarkan suasana hutan di negara Cina dengan hewan endemik yaitu panda. Selain itu, karya seni rupa ini juga memberikan makna bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur atas segala keunikan fauna dan flora yang diberikan Tuhan di dunia ini. Nah, nggak kerasa ya kita udah nunjukin semua karya dari teman-teman kelas 12A. Tapi kamu sadar nggak sih ada sesuatu yang beda dari karya-karya tadi? Kayaknya ada sih. Yang paling terakhir itu ya tadi, Wan. Kayaknya beda sendiri gitu dari yang lain. Bener banget. Yang paling terakhir itu paling beda sendiri nggak sih? Karena yang terakhir itu merupakan karya 3 dimensi. Sedangkan teman-teman yang lain memamerkan karya 2 dimensi. Jadi punya Kita siapa? panggil aja kali ya. Kita tanya-tanyain. Kita tanya langsung ya orangnya ya. Oke deh. Kita panggil Surya. Halo. Halo. Nah, Surya, kita mau tanya-tanya nih tentang karya seni yang kamu bikin karena unik banget, beda sendiri dari teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu, kenapa sih kamu buat karya 3 dimensi? Kenapa nggak 2 dimensi? Ya, jadi pas itu sebelumnya aku tuh juga kaget waktu pengumpulan gelar karya ini, karena waktu pengumpulan ini cuma aku aja gitu yang ngumpulin karya 3 dimensi. Yang lainnya pada ngumpulin karya 2 dimensi. Nah, jadi aku milih karya ini tuh karena menurutku karya ini tuh karya yang terbaik dan paling maksimal yang bisa aku tampilkan di gelar karya ini. Itu sih alasannya. Nah, kalau untuk maknanya sendiri ini apa nih? Makna dari lukisan 3D-mu? Dari karya 3 dimensiku ini yang berjudul A Trip to China, itu sebenarnya pesan dan maknanya itu simpel aja. Bahwa ciptaan Tuhan di bumi itu ada beragam dan bermacam-macam banget ya. Ada flora, ada fauna yang bisa kita lihat. Baik ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, jadi pesannya itu sih kita sebagai manusia harus bisa menghargai dan menjaga ciptaan Tuhan yang beragam ini sih. Gitu pesan. Wih, keren banget ternyata maknanya. Tapi keren juga Keren ya. parah sih. Jadi Keren. judulnya A Trip to China. A Trip to China. Nah, Oke deh, terima kasih Surya. Ya, terima kasih Surya. Nah, Chris, Terima kasih. kita udah lihat semua karya dari teman-teman dan gelar karya ini juga acaranya sudah hampir di penghujung.
kalau boleh tahu nih, ada kesan dan pesan apa sih buat gelar karya kelas 12A tahun ini? Kalau dari saya sendiri sih karyanya keren-keren, bagus, kreatif lagi. Apalagi tadi punyanya yang absen 13 kalau nggak salah, itu bagus banget. Buatnya dari hati nurani yang paling dalam. Wih, 13 tuh kayaknya kamu sendiri nggak sih? Tapi emang keren banget sih, asli. Oke. Sedih nggak sih kita udah mau berpisah di acara ini? Tapi aku Ya puas sudah. banget sama acara kali ini karena benar-benar keren banget. Dan semoga buat teman-teman yang tadi nonton, semoga kalian terinspirasi dan terhibur dengan karya-karya seni dari 12A. Oke, kayaknya segini aja. Kita akhirin aja ya acaranya. Gimana, Chris? Oke. Oke, teman-teman. Sekian acara gelar karya dari kelas 12A. Semoga gelar karya ini dapat menghibur kalian. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih. Dadah.